Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudari jemaat terkasih. Kembali lagi kita ada di dalam persekutuan doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita menyambutnya dengan penuh sukacita, mari kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan karena pada hari ini Tuhan memberikan kami anugerah kehidupan, dan karena pada saat ini kami pun juga Tuhan beri kesempatan untuk dapat bersama-sama kembali disapa oleh firman Tuhan, merenungkan kebenarannya dan juga melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, tolonglah kami semua agar kiranya hikmat pengertian dari Roh-Mu menaungi kami dan kami boleh memahami setiap perkataan firman yang akan kami renungkan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan melalui setiap hal yang Tuhan percayakan. Inilah doa dan syukur kami bersuka cita menyambut firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, pada saat ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Ester pasal ketiga ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja memberikan mereka leluasa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pernah ada sebuah perkataan yang diucapkan oleh mantan Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln. Dia pernah berkata demikian, "Jika kamu ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan.
ungkapan Lincoln ini mengandung sebuah makna bahwa ternyata kekuasaan atau posisi berkuasa dapat memiliki kemungkinan untuk mengubah diri seseorang, entah menjadi baik atau menjadi buruk. Ada orang yang saat diberikan kuasa menjadi takabur dan semena-mena. Dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya atau memperlakukan kuasa yang dia miliki sesuka hatinya tanpa bertanggung jawab. Namun ada juga orang yang ketika dipercayakan kekuasaan dapat menjalankannya dengan baik dan menjadi kesempatan untuk melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik bagi orang lain dengan kuasa yang dia miliki. Nah, dalam bacaan kita kali ini, kita juga diperlihatkan tentang situasi kehidupan Haman. Haman adalah contoh pribadi yang pada waktu itu digambarkan mabuk dengan kekuasaan. Ia bukan hanya mabuk dengan kekuasaan, tetapi dengan kekuasaannya dia hendak melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dia menghasut raja untuk membinasakan orang Yahudi, dan ketika diberi kekuasaan, Haman menjadi takabur dan kejam. Sudah tidak ada lagi kasih di dalam hatinya ketika dia sudah dikuasai oleh kekuasaan. Dan atas dasar kebencian pada Mordekai, dia melakukan fitnah dan juga dia menghasut raja yang ada. Dia menyebarkan kebencian kepada orang-orang Yahudi dan dengan kekuasaannya dia segera melancarkan rencana jahatnya. Haman memiliki kuasa. Sayangnya kita tahu dalam bacaan kita yang baru saja kita baca, kuasanya itu membuat dia menjadi pribadi yang buruk. Bukan hanya dia merugikan orang-orang di sekitarnya, tetapi dia juga merugikan orang-orang yang tidak bersalah karena kuasa yang dipersalahgunakan. Dia menggunakan kuasa yang dipercayakan kepadanya untuk melakukan hal-hal yang buruk dan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan ini menggambarkan kepada kita semua bahwa ternyata kuasa bisa menjadi dosa dalam kehidupan seseorang ketika pada akhirnya dia menguasai hati dan kehidupan dan membuat seseorang menjadi gelap mata. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam kehidupan kita pasti memiliki kuasa. Entah berkuasa kepada diri kita sendiri, entah kepada keluarga, anak-anak, atau pasangan, atau mungkin juga di dalam tempat kita bekerja. Ada begitu banyak peran dan kuasa yang mungkin Tuhan percayakan di dalam diri kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam setiap peran dan tanggung jawab dan kuasa yang diberikan dalam diri kita, baik dalam peran apapun itu, marilah kita mempergunakan kepercayaan yang diberikan itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik di mata Tuhan, apa yang benar di mata Tuhan, sehingga segala kehadiran kita, perbuatan kita tidak merugikan orang lain. Kehidupan kita pun, hati kita pun juga tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan yang bisa membuat kita jatuh di dalam keberdosaan. Tetapi dengan segala kepercayaan, dengan kekuasaan yang kita miliki, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan yang jauh lebih besar lagi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita pergunakan kepercayaan Tuhan di dalam diri kita. Bijaklah dengan kekuasaan yang ada di dalam diri kita, dalam hidup kita, sebab Tuhan mempercayakan kita semua untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memampukan kita untuk dapat terus dengan bijaksana berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama memohon Tuhan menolong kehidupan kita semua. Tuhan, kami tahu betul bahwa ada banyak hal yang seringkali membuat kami tergoda untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan atau menguntungkan diri kami, secara khususnya ketika kami memiliki kuasa atau kami dipercayakan untuk melakukan sebuah perkara yang besar.
Tapi Tuhan, kami juga belajar bahwa kepercayaan yang ada di dalam diri kami tidak boleh kami sia-siakan. Karena di dalam kuasa yang dipercayakan itu ada kepercayaan dari Tuhan bagi kami semua untuk dapat mengerjakan hal-hal baik yang berkenan dan juga benar di hadapan Tuhan, sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat terus dinyatakan dan kehidupan kami pun juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi pribadi yang bijaksana, dan biarlah kehidupan kami semuanya boleh berada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, syukur kami, penyerahan diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu dan saudara terkasih. Berkuasalah dengan bijak karena Tuhan mengutus kita semua untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan menolong kita semua.